Oke, balik lagi dengan channel YouTube saya Anissa Rahma 183. Ini saya mau bahas tentang berbagai tips and trik bagaimana jadi anak kos yang hemat, irit tapi sehat. Kenapa saya bikin konten ini? Karena ini udah mendekati dengan tahun ajaran baru. Pastinya banyak mahasiswa baru juga yang akan jadi anak kos. Jadi anak kos yang jauh dari orang tua dan dituntut untuk mandiri pastinya harus bisa mengatur keuangan sendiri dong. Saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri yang sudah hampir 2 tahun ngekos di sekitar IAIN Surakarta. Gimana aja sih biar tips ngirit, hemat, dan sehat ala anak kos itu? Check it out ya. Pertama kali yang kalian perlu catat ketika mau ngekos, yakni 1, niatkan dari awal jangan hedon ataupun jangan banyak gaya. Jangan beli barang-barang yang gak ada gunanya ataupun hanya cuma ikutan ataupun hura-hura aja. Jadinya kalau kalian mau beli sesuatu itu yang bener-bener ada gunanya, bermanfaat. Jadi, tips yang kedua, jadi pastiin kalau kalian mau ngekos ataupun nyari kontrakan itu cari yang dekat dengan kampus ataupun sekolah. Jadi biar gak nambah biaya, biar bisa ngirit lah. Kalaupun jalan kaki juga jangan gengsi, pilih kosan ataupun kontrakan juga yang ada wifi-nya. Itu bisa sedikit meringankan biaya kalian. Kalau ada tugas itu nggak perlu harus nongkrong ataupun kongko di kafe ataupun restoran. Jadi bisa kerjain aja di kos ataupun kontrakan kalian. Oke, selanjutnya tips yang ketiga, yakni buat skala prioritas kayak gini. Oke, kenapa harus buat skala prioritas? Karena itu untuk mencatat segala pengeluaran kita selama sebulan. Jadinya di situ kita bisa tahu untuk makan dibedain sendiri, untuk beli kebutuhan MCK dibedain, terus buat tugas dan lain-lain juga dibedain. Jadinya antara uang makan, uang kebutuhan lainnya itu terpisah, nggak disamain. Jadinya kalau uang kebutuhan lain udah habis, masih ada uang makan sampai akhir bulan gitu ya. Yang keempat, pastiin kalau kalian beli barang-barang seperti alat mandi ataupun buat sabun ataupun apa yang gede ukurannya. Contoh ya. Jadi kenapa harus yang gede? Karena kita itu biar bisa hemat selama sebulan, nggak perlu beli berkali-kali ya. Tips yang kelima, bila kalian itu masuk pagi ataupun nggak sempet sarapan, itu sedia seperti jajanan ataupun cemilan yang bisa dimakan saat pagi hari. Jadinya perut kalian itu nggak kosong, nggak kumat mahnya ataupun kumat tipsnya. Jadi sebisa mungkin itu persiapkan seperti ini. Tips lainnya, kalaupun kalian punya uang lebih tuh beli abon ataupun serondeng gitu. Seumpama kalian dikirimnya jatah bulanan telat ataupun apa ada masalah gitu, kalian nggak perlu khawatir, masih bisa punya lauk alternatif. Kalau seumpama kalian mau ngekos harus sedia kayak minyak angin gini. Jadi kalau seumpama kalian meriang ataupun masuk angin, kalian nggak mau minum obat, cukup diolesin gini aja biar agak mendingan. Oke lah, itu sekedar pengalaman dan sedikit tips dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.